menyampaikan beberapa tambahan kecil dari uraian terdahulu Mas Ryu. Itu apa yang tadi dibicarakan biasa dibahas dalam filsafat dalam bagian dilema moral. Dan ada beberapa contoh yang lain, misalnya ada satu rombongan orang dalam sebuah pertempuran melarikan diri, kemudian bersembunyi di sebuah gudang. Dan yang ikut bersembunyi di situ juga adalah seorang ibu beserta anak bayinya. Lalu musuh mencoba mengejar mereka dan sampai di dekat gudang itu. Mereka berkerumun di sekitar gudang. Nah sekarang kalau sekiranya satu-satunya yang mengancam mereka ialah kalau bayi itu menangis, maka musuh-musuh yang berada di sekitar itu akan masuk ke gudang dan membunuh mereka semua. Kemudian si ibu punya satu pilihan. Apakah dia membunuh bayi itu, menutup mulutnya sampai kehilangan napas dan tidak bisa berteriak sama sekali, atau tidak membunuh bayi itu? Tapi kalau dia tidak membunuh bayi itu, kemungkinan bahwa seluruh orang yang bersembunyi itu akan mati sangat besar. Tapi kalau dibunuh, mungkin kemungkinannya lebih kecil lah. Artinya mereka tidak akan berusaha masuk ke situ. Dan emang biasanya itu saya gunakan sebagai kata pengantar dalam pelajaran filsafat saya untuk menunjukkan bahwa ada banyak persoalan di dunia ini yang tidak bisa dijawab oleh agama, termasuk persoalan moral, dan jawabannya adalah filsafat. Atau ada banyak situ dilema-dilema moral itu yang menarik. Saya pernah tanya juga kepada, biasanya para pendengar saya adalah orang-orang yang soleh, jadi agak bukan psikopat ya. Dan biasanya saya tes mereka, coba gimana jawaban agama terhadap kemuskilan moral seperti ini. Dan memang agama tidak bisa menjawab, karena kedua-duanya membunuh anak itu menurut agama tidak boleh. Agama hanya mengatakan tidak boleh barang siapa yang membunuh satu jiwa, dia sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Dalam agama Nasrani juga tidak boleh membunuh, itu termasuk satu di antara the 10 commandments. Jadi si ibu itu tidak boleh membunuh. Tapi ketika si ibu itu tidak membunuh, maka si ibu itu punya peluang untuk membunuh semua orang yang berada di situ. Dan itu tidak membunuh bayi berarti tidak bermoral. Dan biasanya tadi masalah-masalah moral itu dibahas secara khusus dalam filsafat, paling tidak untuk menunjukkan dalam tanda petik kesombongan filsafat untuk menjawab masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh institusi lainnya. Dan itu juga biasanya membantu saya untuk menunjukkan dan meyakinkan orang-orang soleh itu bahwa kita harus belajar filsafat. Tuh, tadi berulang kali dan terakhir ini Bapak menyebut Michael Porsinger yang terkenal karena dia menemukan helm sama seperti helm yang dipakai sepeda motor. Kalau kita memakai sepeda motor dengan helm itu, yang helm itu ditujukan untuk menstimulasi temporal lobe. Saya mendengar dari beberapa yang lalu istilah Indonesia atau diambil dari istilah Latinnya karena lobus temporalis ya, yang berada di belakang telinga kita, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Dan terutama yang dia stimulasikan adalah temporal lobe yang berada di sebelah kanan dan bukan berada di sebelah kiri. Dan seorang wartawan khusus meneliti tentang neuroscience ini, perkembangan neuroscience dalam hubungannya dengan Tuhan. Itu penulis buku ini, itu Andrew Newberg. Dia juga dikenal sebagai orang yang pertama memperkenalkan neurotheology. Jadi hubungan antara neuroscience dengan keimanan kita kepada Tuhan, dengan persoalan ketuhanan. Wartawan itu namanya Barbara Hegarty.
melakukan penelitian dan mendatangi, termasuk dia datangi Michael Persinger ini, mencoba helm dia ini untuk memperoleh pengalaman ruhania. Kesimpulan dia, dan itu pernah menggemparkan orang, bahwa Michael Persinger ternyata helmnya itu cuma a hoax aja. Ya, karena dia tidak mengalami pengalaman apa-apa. Emang ada rada pening-pening sedikit, tapi tidak menyaksikan apa-apa. Boro-boro out of the body experience, boro-boro ada apa, melihat the sense presence, ya. Dan dia rekam itu kemudian. Jadi di seberang sana dia dimasukkan kepada sebuah lab yang kedap suara, apa istilahnya, yang soundproof, dan kemudian di sana tapi ada recorder yang merekam reaksi dia waktu itu. Di samping juga ada mikrofon yang misalkan, kemudian ada Persinger dari luar laboratorium bisa membisikkan sesuatu kepada dia. Pokoknya kesimpulannya ternyata tanpa memakai helm pun pengalaman seperti itu bisa kita ciptakan. Tanpa pengalaman ini, misalnya kita menggunakan hipnotisme, beberapa sugesti yang biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama juga, kita bisa menciptakan pengalaman ruhania, out of the body experiences. Dahulu ada salah seorang psikolog agama namanya Loiba, dan dia menemukan berbagai teknik untuk menimbulkan pengalaman beragama, ya, tanpa harus menggunakan helm itu. Misalnya dia menemukan bahwa kalau kita menggerakkan misal tubuh kita bersama-sama seperti dalam acara zikir Pak Arifin Ilham, ya, itu bisa tanpa zikir pun, coba bergerak bersama-sama mengikuti komando tertentu, kita akan mengalami pengalaman ruhaniah itu. Misalnya kita akan Pak dokter itu yang nanti akan bisa menjelaskan. Jadi pengalaman ruhaniah bisa diciptakan hanya dengan memanipulasi lingkungan, dan lingkungan itu kemudian mempengaruhi dari cerebral circuits di dalam sirkuit-sirkuit di dalam otak kita, boleh jadi. Dan kesalahan yang paling utama dulu, temporal lobe itu Pak dianggap sebagai God spot, karena disitulah katanya mungkin Tuhan berkomunikasinya lewat itu, atau manusia berkomunikasi kepada Tuhan lewat temporal lobe itu, sehingga di temporal itulah sebagai God spot. Belakangan diketahui itu tidak sesederhana itu, bahwa pengalaman ketuhanan mengintegrasikan seluruh sirkuit dari otak, mulai dari frontal lobes yang sangat rasional, kemudian melewati anterior cingulate, ya saya tidak tahu apa istilah Indonesia, sayangnya saya memang literaturnya kebanyakan bahasa Inggris, jadi kalau bicara dengan dokter kadang-kadang saya tidak tahu apa istilah Indonesianya. Melalui anterior cingulate yang ajaibnya itu mengatur perasaan empati, perasaan kasih sayang, dan di situ berkumpul tadi yang mirror neurons, ya, neuron-neuron cermin yang membuat kita memiliki community feeling, perasaan komunitas, masuk basal ganglia sampai kepada thalamus, dan terciptalah pengalaman beragama. Jadi bisa kita lewati pengalaman beragama melalui sugesti-sugesti yang kita arahkan dengan mengaktifkan pada bagian tertentu dari prefrontal cortex, ya, PFC, ya, prefrontal cortex. Dan kita juga bisa menciptakan pengalaman beragama. Saya sedang membayangkan sekiranya saya ini jadi guru sufi, tapi guru sufi bodoh-bodohan, ya. Saya bisa, karena saya pernah mengecewakan para penggemar tasawuf saya itu, karena ternyata saya tidak memberikan pengalaman ruhaniah yang aneh-aneh itu, sehingga akhirnya jemaah itu pindah kepada kelompok yang lain dan bubarlah yayasan tasawuf saya, ya. Sebetulnya saya tidak boleh membocorkan kejadian ini karena itu rahasia profesi, kan. Dia mengikuti mereka mengikuti satu aliran baru.
Di Jakarta misalnya ada satu aliran dengan penuh permohonan maaf sekiranya di sini ada pengikutnya yang bisa membawa bapak-bapak dan ibu-ibu kepada pengalaman ruhania within 1 week. Dalam 1 minggu kita langsung bisa melihat Tuhan. Dan mereka memang memperoleh pengalaman-pengalaman beragama. Nah, pengalaman beragama itu sekali lagi bisa kita ciptakan lewat hipnosa, ya, lewat hipnotisme kita bisa ciptakan itu. Dan ada hipnotisme yang kita sebut hipnotisme massal. Saya pernah mengadakan beberapa eksperimen untuk mendorong mereka kepada tingkat ekstasi yang luar biasa melewati sugesti massal dalam sebuah acara, tapi tentu saja saya tidak akan beritahukan acara yang mana. Terus kita juga bisa menimbulkan pengalaman beragama, pengalaman spiritual lewat drugs, ya. Lewat beberapa jenis obat-obatan yang disebut psikotropik, ya. Zat-zat yang bisa mempengaruhi, sebetulnya bukan mempengaruhi jiwa kita, dia mempengaruhi otak kita dulu, mempengaruhi neurotransmitter. Ya, halusinogen, ya. Ada psilocybin, ya. Itu obat-obat. Saya sudah mengumpulkan tuh obat-obat itu. Maksud saya, kalau ada orang yang ingin mempunyai pengalaman batin yang luar biasa, daripada menyelesaikan zikir sekian lama, saya masukkan sedikit. Di Jepang ada seorang profesor. Saya mohon maaf mau minum, Bapak. Silakan. Kalau kita berpikir cukup keras, seperti saya sekarang. Saya berpikir cukup keras karena saya di sini berdiri sebagai seorang yang awam, duduk sebagai seorang awam, berhadapan dengan para ahlinya. Tentu saya harus berpikir lebih berat karena saya harus melakukan invasi kepada bidang yang bukan bidang saya. Saya pernah disindir oleh siapa itu dari kawan Pak Mas Ulil ini, Abdul Muqsid Ghazali, ya. Pak Abdul Muqsid selalu mengatakan kalau saya diskusi serta beliau tentang urusan agama, Pak Jalal ini adalah seorang yang menginvasi bidang-bidang kita. Karena Pak Muqsid, Pak Ulil Absara adalah orang yang menyelesaikan studinya mungkin di bidang-bidang keagamaan, sementara saya adalah orang komunikasi lah, dan kemudian memasuki bidang-bidang agama. Dan malam ini saya mau menginvasi para neuroscientist, ya, dalam pembicaraan kita tentang agama dan hubungannya dengan otak. Jadi saya harus mohon maaf. Dan kalau orang kata berpikir secara intensif, dia mengalami dehidrasi. Nah, jadi orang kalau belajar juga cukup lama dia mengalami dehidrasi. Karena itu di sekolah kami, Pak, saya mendirikan sebuah sekolah yang metode pengajarannya kita sebut brain based learning. Jadi sebuah proses belajar yang didasarkan kepada otak. Itu sebabnya saya tertarik mempelajari otak itu karena manfaatnya dalam proses belajar. Di setiap kelas kami sediakan dispenser, ya, untuk membantu anak-anak itu tadi memasukkan kembali oksigen ke dalam otaknya. Otak itu cuma segumpal, kalau kita sebut daging atau apa saja, yang sangat kecil, tapi dia menyedot berapa persen dari seluruh energi tubuh, kan? Sekitar 80%. Otak itu mirip negara-negara superpower. Mungkin negara superpower itu cuma mungkin sekian 5% dari seluruh penduduk dunia, tapi dia menyedot 95% energi dari seluruh dunia. Dan itulah otak kita. Otak paling banyak memerlukan energi. Jadi sekali lagi saya mohon izin minum lagi demi menyelamatkan otak kita, ya. Oke. Jadi bisa kita menciptakan pengalaman ruhania dengan drugs ya tadi, dengan medicine, ya, dengan obat-obatan kita bisa kan. Ya, yang sudah terjadi ini, yang banyak terjadi, dan itu yang tadi diuraikan berkali-kali, dan saya lihat juga di dalam YouTube-nya itu saya kira diulang juga berkali-kali, yaitu bahwa kerusakan otak juga
bisa menimbulkan pengalaman ruhania. Dan tetapi itu kesimpulannya bisa luar biasa kan, itu tergantung. Saya kira Pak Dokter, kita harus bedakan antara fakta ilmiah dengan penafsiran kita terhadap fakta ilmiah. Dan fakta ilmiah antara kita bisa sama, tapi penafsiran kita bisa berbeda ya. Itu a matter of making sense dari berbagai data yang terhimpun kepada kita. Jadi seperti itu, temporal lobe epilepsy. Jadi sejak zaman dahulu, bahkan kata Hippocrates menyebut epilepsi itu sebagai the sacred disease, penyakit suci. Karena dari dulu diketahui bahwa orang yang menderita epilepsi sering mengalami pengalaman-pengalaman ruhania. Jadi dan bagaimana cara menyembuhkannya? Ya sekarang mungkin dioperasi aja. Dan jadi karena kerusakan otak, orang juga bisa memperoleh pengalaman ruhania. Dan saya akan memutarkan film ini. Kan di Google itu ada TED Ideas Worth Spreading. Biasanya ditampilkan orang-orang yang punya gagasan baru yang layak untuk disebarkan di alam semesta ini. Dan oke. Di sini tidak masuk internetnya ya. Jadi tadinya saya mau langsung ke internetnya ini karena saya bisa kasih terjemahannya di situ. Ya, tapi ya, kedua karena saya duga di sini orang bahasa Inggrisnya bagus. Oke, kesimpulannya pertama, karena struknya hemorrhage pada saya kira bagian otak yang berkaitan dengan bahasa, daerah Broca dan Wernicke. Dan dari situ dia kemudian mempunyai pengalaman ruhania. Dia memasuki alam yang disebut La La Land. Yang menarik, seperti dilaporkan oleh Andrew Newberg setelah itu, bahwa dari pengalaman stroke itu sekarang dia bisa memilih kapan dia masuk ke dunia ruhaniah itu dan kapan dia berada di dunia yang sangat logis ini pada pengalaman yang empiris dan memasuki pengalaman yang meta empirical, if we may say. Tapi banyak orang, saya mungkin tidak akan berbicara lebih banyak tentang itu. Kita tadi sampai kepada the birth of neuroplasticity, tapi saya dengar kemarin. Nah ini Andrew Newberg, tokoh neurotheology, dan dia menulis buku. Saya kira saya tidak akan melanjutkan pembicaraan ini, baca aja buku ini. How God Changes Your Brain. Jadi pada awalnya neuroscience dimulai dengan satu asumsi bahwa otaklah yang menciptakan Tuhan. Nah, Andrew Newberg memulai satu paradigma baru bahwa Tuhanlah yang menciptakan otak. Apa maksudnya? Saya kira mungkin tidak begitu penting, apalagi di hadapan saudara-saudara yang mungkin tidak tahan juga mendengar uraian yang lebih lama. Ya, jadi saya ingin menyebutkan beberapa kesimpulan aja dari buku ini, sehingga saya membantu saudara untuk membaca buku ini. Jadi ini saya ambil dari pengantar dia. Tim research kami dari Universitas Pennsylvania telah berulang kali menunjukkan secara konsisten bahwa Tuhan adalah bagian dari kesadaran kita. Dan the more you think about God, the more you will alter the neural circuitry in specific parts of your brain. Jadi kalau kita memikirkan tentang Tuhan saja, saya seringkali mengatakan bahwa perkembangan neuroscience itu dimulai dengan change your brain, change your life. Ubah otak kamu dan hidup kamu akan berubah. Kalau Anda mengalami kerusakan dalam prefrontal lobe, bisa kemudian dioperasi, Anda sembuh. Kalau Anda mengalami kerusakan pada prefrontal lobe, Anda menjadi sangat impulsif, pemarah, kemudian dihilangkan itu atau disembuhkan dan Anda menjadi penyabar kembali. Ya.
Jadi sabar dan marahnya bisa dibentuk dengan membentuk otak kita. Change your brain, change your life. Perkembangan terakhir adalah change your mind, change your brain. Jadi ubah pikiranmu, dan pikiranmu itu akan mengubah otakmu. Dan disinilah masuk agama. Buku ini menjelaskan bahwa spiritual practices, tanpa mempersoalkan apakah Tuhan itu ada atau tidak, kalau sudah tidak peduli, tanpa mempersoalkan Tuhan itu tidak, tapi spiritual practices, praktek-praktek spiritual, misalnya menyebut nama Tuhan, itu grow the dendrites, bisa menumbuhkan dendrit-dendrit, bisa membawa kita kepada kesehatan otak. Tapi tambahannya, tergantung Tuhan seperti apa yang Anda bayangkan. Kalau Anda bayangkan Tuhan sebagai zat yang pemarah, kalau dalam istilah Bapak ini, Tuhannya yang preman, yang berfirman di dalam Al-Qur'annya, bunuhlah mereka dimanapun kamu dapatkan mereka, gitu kan kemarin ya. Dan itu sebuah penyelewengan dari penafsiran Al-Quran ya. Maksudnya orang yang menafsirkan, karena ayat itu turun kepada Nabi dalam suasana perang Badar, dan dalam perang itu emang bahkan ayat selanjutnya, Pak, supaya Bapak ketahui saja, for your information, di situ Tuhan berkata, dalam keadaan perang itu kalau kamu tidak membunuh, kamu akan dibunuh. Datang ke perintah. Salahlah orang yang membawa perintah Tuhan dalam suasana perang ini kepada ruangan kelas seperti ini, atau kepada negara Indonesia yang katanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diperbaiki. Jadi, ini hasil-hasil penelitiannya, bahwa setiap bagian dari otak mengkonstruksi persepsi Tuhan yang berbeda-beda. Setiap umat manusia mengumpulkan persepsi tentang Tuhan dalam caranya yang unik, sehingga memberikan kepada Tuhan kualitas yang berbeda, makna yang berbeda. Praktek-praktek spiritual, bahkan kalau praktek spiritual itu tidak didasarkan kepada keyakinan agama, akan memperbaiki the neural functioning of the brain, fungsi otak dengan sangat baik, dan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik kita. Kalau kita sholatnya serius, beribadahnya betul-betul, jadi sholatnya itu bukan seperti tarawehan yang sering kita lakukan. Sholatnya betul-betul serius, itu akan permanently change the structure of those part of the brain that control our mood, give rise to our conscious notion of self. Dan ini 12 menit saja beribadah yang intensif seperti itu akan menghilangkan stres and may slow down the aging process. Jadi buat ibu-ibu yang biasa sangat concern dengan kosmetika, sekarang tinggalkan kosmetika dan lakukanlah ibadah dengan sangat serius. Yang contemplating a loving God, ya, merenungkan tentang Tuhan yang penuh kasih sayang, itu increases feeling of security, compassion and love. Jadi kalau kita membayangkan Tuhan itu yang penuh kasih, bukan Tuhan yang preman itu. Kalau kita selalu membayangkan Tuhan yang preman, kita akan mengalami kerusakan otak. Di sini disebutkan fundamentalism, itu kelompok aliran apa saja, agamanya apa saja, yang membayangkan Tuhan sebagai zat yang kerjanya menghukum umat manusia. Tuhan Yahweh dalam agama Yahudi, yang kerjanya itu hanya menghukum Bani Israel. Itu kan fundamentalism yang melihat orang semua dengan penuh kecurigaan, can permanently damage your brain, dapat merusak otak Anda secara permanen. Intense prayer, tetapi sebaliknya membayangkan Tuhan yang penuh kasih, itu akan membawa kita kepada compassion, rasa kasih sayang di antara sesama manusia, dan memperbaiki otak kita, ya. Oke. Saya kira saya berakhir dari situ. Penjelasan lebih lanjut, bacalah buku ini, How God Changes Your Brain. Dan di dalamnya ada petunjuk-petunjuk bagaimana menjaga kesehatan spiritual otak. Bagaimana menjaga kesehatan otak. Dan saya baru tahu juga di sini dari buku ini bahwa menguap
ternyata sangat bagus untuk kesehatan otak. Yawning, menguap, apalagi ditambah stretching, itu ternyata membantu kesehatan otak. Saya juga baru tahu bahwa duduk lama untuk belajar itu merusak otak juga. Tidak membantu proses belajar. Karena itu belajar dengan banyak bergerak, lari ke sana kemari, itu lebih bagus untuk otak. Sekarang saya di sekolah saya terapkan itu saya kira sekolah kami itu anaknya dan dia sudah menemukan anaknya itu setelah dikirim ke Mutahari, otaknya menjadi lebih baik, lebih sehat dan lebih bagus ketimbang orang tuanya. Jadi di antara hal-hal yang bisa memperbaiki otak dia sebutkan tadi, mulai dari yawning itu yang ke-8 sampai nomor pertama. Jadi ranking pertama dalam memperbaiki otak, dan ranking pertama dalam buku ini yang memperbaiki otak. Jadi termasuk yawning, kemudian exercises, tadi banyak bergerak, nutrisi, makanan yang menyehatkan otak. Itu yang kesekian, tapi yang nomor 1, the number one sebagai yang paling bagus untuk memperbaiki otak adalah faith, keimanan kita, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Saya mohon mohon maaf kalau pembicaraan saya ini agak bertentangan dengan irama suasana diskusi seperti saya saksikan sebelumnya di sini. Jadi anyway katanya bagaimanapun dan Dr. Jill Bolte Taylor yang tadi membicarakan pengalaman ruhaniahnya karena hemorrhage di dalam otaknya, mengomentari buku ini dengan berkata, "How God changes your brain, boldly explore the relationship between the structure of our brains and our ability not only to experience but to cultivate innate compassion and deep inner peace." Jadi memperbaiki otak itu juga dengan cara agama bisa mengembangkan compassion kita dan kecintaan kita kepada sesama manusia, increasing those mirror brains in your brain. Mohon maaf. Ya, kita tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, kita telah dengar Kang Jalal menyajikan apa yang beliau sudah siapkan, termasuk juga memutarkan bagian dari YouTube yang diambil olehnya dari TED.com. Nah, tapi kemudian ada yang menyarankan untuk menempatkan semacam isim-isim di tiap sudut itu supaya angka kematian dan kehilangan itu menurun. Tapi kemudian orang tua saya tidak percaya. Tapi kemudian walaupun tidak percaya, ada saran lain dari ibu untuk memercikan air yang sudah dibaca Yasin. Nah itu orang tua saya mempercayai itu karena itu keluar dari suatu sikap yang ikhlas. Nah ketika itu kita praktekkan, alhamdulillah turun gitu drastis Pak tingkat kematiannya dan kehilangannya. Nah ini kira-kira apakah ayam-ayam tikus-tikus dan ada yang di situ kan mungkin mengalami juga suatu kesadaran spiritual sehingga mereka bisa mempunyai kesadaran yang sama dengan kami. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah itu sekalian. Jadi pertanyaannya, apakah di luar manusia ada makhluk ya yang bisa juga mengalami pengalaman spiritual seperti yang dialami manusia? Silakan Kang. Kembali lagi katanya tadi pengalaman Jill Bolte Taylor dikritik juga sebetulnya oleh para neurolog. Dia sebetulnya terlalu menyederhanakan pengalaman ruhania dengan membagi otak kepada dua bagian dan satu otak yang membawa kita untuk terpisah dari seluruh alam semesta dan satu lagi bagian otak yang membawa kita bergabung dengan seluruh alam semesta kan. Itu tidak sesederhana itu katanya, karena dan kayaknya walaupun dia seorang neuroscientist, kata pengkritik itu, saya sih tidak berani mengkritik boro-boro, kata pengkritik itu kayaknya itu Dr. Jill Bolte Taylor melukiskan pengalaman pribadinya dengan menggunakan rujukan neuroscience
kira-kira sampai tahun 1900. Ku rindukan